Hai sahabat Hasil Film, gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap oke. Yang lagi sakit semoga lekas sembuh, dan yang lagi jomblo semoga segera dapat ayang ya. Oke, pada episode kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang tentunya sangat seru sekali, dimana film ini mengisahkan perjalanan seorang pemuda untuk mencapai tahapan menjadi dewa. Tentu untuk mencapai tahapan tersebut tidaklah mudah, dimana ia harus siap mental, tahan uji, bahkan harus tahan dari penindasan para murid senior yang memandangnya dengan sebelah mata. Jadilah bagaimana kisah perjalanan dan endingnya. Untuk itu tak usah berlama-lama, langsung saja siapin kopi udutnya dan sama-sama 1, 2, 3 semongko. Di awal film kita diperlihatkan akan sosok seorang pemuda culun yang sedang mengemudikan mobilnya. Ia bernama Fuyan. Akibat belum ngopi dan ngudut inilah, Fuyan mengalami kecelakaan yang amat dahsyat hingga ia terpental sejauh 200 meter dari keberadaan mobilnya. Akibat pendarahan hebat yang keluar dari kepalanya, Fuyan divonis meninggal dunia pada malam itu oleh para tim medis yang berusaha untuk menangani dirinya. Menyadari bahwa dirinya sudahlah tiada, tentu ia sangat terkejut dan tak bisa menerima akan kenyataan musibah yang baru menimpa pada dirinya. Tak berselang lama dari kejadian, Fuyan dihampiri sosok pemuda yang dengan seriusnya memandang dan menatap dirinya. Ia bernama Master Yan. Disinilah Master Yan seketika membawa pergi Fuyan dengan teknik teleportasi tingkat dewanya yang ia kuasai. Tak sebatas itu, Master Yan juga memberikan dua pilihan agar Fuyan dapat memilih salah satu dari dua pilihan yang ia berikan untuk kehidupan selanjutnya. Fuyan yang takut masuk ke dalam neraka menjadi iblis untuk selamanya, ia memutuskan untuk pergi memilih jalan menjadi seorang dewa. Nah, dari sinilah kita diberitahu bahwa jalan untuk dapat mencapai tahapan menjadi dewa tidaklah mudah, di mana mereka harus berhasil melewati 9 tingkatan dalam pelatihan, yaitu tahap pengumpulan energi, tahap pembentukan dasar, tahap pembentukan inti, tahap pembentukan jiwa baru, tahap jiwa baru, tahap pembagian kesadaran, tahap penggabungan, tahap perubahan dewa, serta tahap sempurna yakni menjadi dewa. Dalam tiap tahap tersebut juga memiliki 3 tingkatan, yakni tingkat dasar, menengah, dan tingkat lanjutan. Tentu untuk mencapai tahapan tersebut mereka harus bisa dan kuat menghadapi segala hal rintang tingkat demi tingkat yang amat menantang. Jika hal tersebut gagal mereka lakukan, maka kematian di alam selanjutnya lah yang hanya dapat mereka peroleh. Master Yan yang tak ingin melihat Fuyan gagal melewati tahap demi tahap menjadi dewa. Ia mentransfer sebagian kekuatan spiritualnya agar Fuyan memiliki bekal untuk melanjutkan perjalanan di tahap pengumpulan energi tingkat dasar. Tak hanya itu, Master Yan juga memberikan hadiah berupa sebuah kantong kuno ajaib yang dapat berfungsi untuk menyimpan barang kekuatan spiritual agar dapat mencapai tahap yang selanjutnya. Merasakan ada hal yang tak beres, dengan tergesa-gesa, Master Yan mengeluarkan teknik teleportasi acak tingkat dewanya untuk mengirim Fuyan di sebuah tempat agar dua utusan alam neraka tak dapat menemukan keberadaan dirinya. Dan benar saja, terlihat Fuyan pun terjatuh di sebuah hutan belantara yang tak dihuni makhluk hidup di sana. Di saat mencoba untuk menelusuri hutan tersebut, secara tak sadar, ia pun terpeleset masuk ke dalam sebuah lubang, yang ternyata lubang tersebut bukanlah lubang semut melainkan gua misterius. Ya, secara tiba-tiba Fuyan dikejutkan akan penampakan seorang kakek berbaju putih yang seketika menyapa dirinya. Disinilah ia memberitahu Fuyan bahwa ia juga sama seperti dirinya, yang mana ia sudah mencapai pada tahapan pembentukan jiwa baru tingkat lanjutan. Namun, di saat hendak naik di ujian tahap selanjutnya,
sang kakek tersebut harus tewas kehilangan jiwanya sebab ia gagal dan tak sanggup melewati ujian untuk naik di tahap penggabungan tingkat lanjutan. Sang kakek yang masih memiliki energi spiritual tahap pembentukan inti, ia meminta Fuyan agar bersedia meminjamkan tubuhnya untuk melakukan pelatihan kembali membentuk jiwa yang baru. Dengan imbalan, sang kakek akan memberikan 2 benda pusaka legendaris kuno yang mampu membantu Fuyan naik di tahap selanjutnya. Menyadari bahwa sang kakek telah menipu dirinya dengan tenaga spiritual yang ia miliki, akhirnya Fuyan berhasil mengalahkan dan menyerap semua energi spiritual sang kakek berjubah putih tersebut. Disinilah Fuyan dengan penuh kehati-hatian ia mencoba mendekati kotak yang tak jauh dari keberadaannya. Dan benar saja Fuyan menemukan 2 pusaka legendaris berupa kalung giok dewa dan sebilah pedang yang kecil. Fuyan yang penasaran akan pedang tersebut, ia kembali menggunakan kekuatannya untuk mengaktifkan pusaka pedang tersebut. Disinilah Fuyan sangat terkejut sebab pusaka pedang yang baru ia aktifkan berubah menjadi sosok wanita yang amat menggairahkan. Ia bernama Nona Jin yang merupakan roh pedang pembentukan tingkat lanjutan yang berusia ribuan puluh tahun. Singkatnya, Fuyan pun kembali melanjutkan perjalanan sambil bercerita manja dengan Nona Jin. Tak berselang lama tiba-tiba mereka dikejutkan akan kemunculan seseorang yang menghalangi langkahnya untuk pergi. Ia bernama Akin. Tentu, Akin terheran-heran melihat Fuyan sebab ia masih berada di tingkat tahapan pengumpulan energi dasar. Namun ia sudah didampingi sosok roh pedang yang sudah mencapai pembentukan tingkat lanjutan. Disinilah Akin menggertak dan mengancam agar Fuyan dapat menyerahkan Nona Jin padanya. Fuyan yang tak ingin roh pedangnya diambil, tentu ia menantang Akin untuk berduel adu tenaga dalam dengannya. Merasa diremehkan, Akin seketika melesatkan jurus bola api ke arah Fuyan. Namun serangan tersebut tak mengefek baginya dan dengan mudahnya Fuyan menghancurkan bola api tersebut. Akin yang tak ingin kalah, ia kembali melesatkan jurus keduanya yang berupa meteor api geledek. Akan tetapi lagi-lagi serangan tersebut dapat diatasi dengan mudah oleh Fuyan. Akin yang sadar bahwa pemuda culun yang dihadapannya bukanlah orang biasa, ia kembali mengeluarkan jurus legendarisnya yang berupa pukulan api untuk mengakhiri pertarungan tersebut. Dikira sudah tewas dan musnah, ternyata Fuyan lagi-lagi berhasil mematahkan serangan Akin yang dilesatkan padanya. Merasa tak mampu melawan kekuatan si bocah tersebut, Akin mencoba kabur melarikan diri dari hadapannya. Namun hal tersebut gagal ia lakukan yang seketika ia pun tewas karena tak bisa menghindar serangan pedang yang dilesatkan oleh Fuyan. Dalam kondisi yang lemah akibat menahan beberapa serangan, terlihat Fuyan juga terjatuh pingsan di sana. Yang untungnya Fuyan dapat diselamatkan dan dirawat oleh seseorang pemuda yang tinggal di kaki gunung. Ia bernama Wang Liang. Di waktu yang bersamaan pula, datanglah teman Wang Liang yang dengan tergesa-gesanya ia memberitahu bahwa saat ini perguruan Gunung Pedang sedang merekrut murid baru, di mana perguruan Gunung Pedang merupakan perguruan terhebat nomor 1 dari 5 perguruan aliran perjalanan dewa. Merasa tertantang, Wang Liang mengajak Fuyan agar ikut andil mengikuti seleksi yang akan diadakan. Dan benar saja keesokan harinya, terlihat para penduduk desa, muda maupun tua berbondong-bondong mendatangi perguruan Gunung Pedang untuk mengikuti seleksi tersebut. Disinilah mereka diberi tantangan untuk naik ke puncak gunung melewati tangga sebelah kulon sebelum dupa yang dinyalakan habis terbakar. Terlihat dengan penuh semangat, Fuyan dan kedua temannya dengan enjoy menaiki tangga tersebut tanpa merasakan letih sedikit pun. Dari ratusan penduduk desa kuil yang mengikuti seleksi, terlihat hanya beberapa penduduk yang sanggup mencapai puncak gunung untuk melanjutkan tahap tantangan selanjutnya. Di mana kemudian mereka diperintahkan untuk membentuk tim beranggotakan 3-5 orang untuk memburu dan membunuh monster level 1 untuk diambil inti kekuatan spiritualnya. Tak hanya itu, sang tetua perguruan Gunung Pedang juga memberikan giok sakti pada mereka
yang mampu digunakan untuk berteleportasi jika di antara mereka ada yang tak sanggup dan tak kuat untuk melewati ujian di tahap kedua. Dengan semangat yang membara inilah, para penduduk desa mulai berbondong-bondong memasuki hutan mencari keberadaan monster untuk ia ambil inti rohnya. Dan benar saja, satu persatu tim berhasil menuntaskan misi tahap kedua untuk menjadi murid resmi di dalam perguruan Gunung Pedang. Tak terkecuali Fuyan dan kedua temannya, di mana mereka terlihat kebingungan sebab belum bertemu bahkan berjumpa dengan monster untuk ia ambil inti roh kekuatannya. Namun tak disangka, tiba-tiba Fuyan dikejutkan akan kemunculan monster level 3 yang berupa burung bebek api. Fuyan yang tak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut, ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk membunuhnya. Tak hanya itu, di waktu bersamaan seorang pemuda bernama Cao Tian juga datang di hadapan mereka. Merasa tak mampu melawan dan tak ingin mati di lahap burung bebek api, Tizu memilih kabur berteleportasi menggunakan giok batu sakti pemberian sang tetua perguruan Gunung Pedang untuk kembali ke titik tempat asalnya. Dari pertarungan yang sedikit sengit itulah, pada akhirnya Fuyan dan Cao Tian pun berhasil membunuh monster burung bebek tersebut dan mendapatkan inti roh kekuatannya. Setibanya di dalam puncak gunung, mereka kemudian dihampiri Zhao Bin, sang murid perguruan Gunung Pedang yang sudah mencapai pada tahap pengumpulan energi tingkat lanjutan. Disinilah Zhao Bin meminta untuk mengumpulkan inti roh monster yang berhasil ditaklukkannya. Di saat melihat inti roh monster milik Fuyan yang sudah mencapai tingkatan level 3, tentu Zhao Bin sangat heran sebab dirinya masih berada di level tahap pengumpulan energi tingkat dasar. Namun ia sudah mampu memburu dan membunuh monster yang tingkatannya lebih tinggi darinya. Singkatnya, Fuyan, Wang Liang, dan Cao Tian yang inti roh level monsternya lebih tinggi dari peserta yang lain. Ia dikirim untuk menghadap dan bertemu dengan sang tetua yang sekaligus guru besar perguruan Gunung Pedang. Sedangkan peserta yang lain akan ia bawa ke dalam pavilion perguruan Gunung Pedang untuk dinobatkan sebagai murid yang resmi. Dan benar saja sesampainya di dalam aula utama, terlihat Fuyan sangat takjub melihat keahlian para murid yang sedang berlatih ilmu kanuragan di sana. Tak sebatas itu, Fuyan juga merasa sangat bangga sebab ia bisa berlatih langsung dengan sang guru di dalam perguruan Gunung Pedang. Mengerti bahwa ketiga pemuda tersebut bukanlah murid biasa, tentu sang guru sangat menyambut baik akan kedatangan mereka. Setelah diajukan beberapa pertanyaan, sang guru memutuskan dan menyuruh muridnya untuk membawa Wang Liang ke dalam pavilion murid baru, sebab Wang Liang belum memiliki keahlian apapun dan dianggap terlalu lemah serta tak cocok untuk belajar menjadi muridnya secara langsung. Singkat cerita, keesokan harinya, Zhao Bin yang mengetahui bahwa Wang Liang merupakan pemuda desa, ia dengan suka hatinya menindas dengan mengatakan bahwa dirinya tak pantas menjadi murid di dalam perguruan Gunung Pedang. Fuyan yang dari kejauhan melihat kerabatnya ditindas, tentu ia tak terima akan perlakuan Zhao Bin. Zhao Bin yang merasa bahwa dirinya merupakan murid senior di dalam perguruan Gunung Pedang, tentu dirinya merasa sangat kesal akan kehadiran Fuyan yang dinilai sok jagoan di hadapannya. Tak ingin melihat mereka saling terluka bahkan membunuh, perempuan cantik yang bernama Nona Lin seketika datang melerai pertarungan tersebut. Disinilah Nona Lin memarahi Zhao Bin karena dinilai menindas dan berperilaku tak baik dengan murid baru di perguruan Gunung Pedang. Zhao Bin yang merasa tak puas, ia sengaja mengirimkan surat tantangan terbuka untuk melanjutkan perseteruannya. Tak ingin harga dirinya diinjak dan dianggap pengecut. Dengan senang hati Fuyan menerima tantangan Zhao Bin untuk bertarung di hadapan para murid perguruan Gunung Pedang. Dan benar saja, cukup sekali tarikan nafas, Zhao Bin, murid senior yang sombong, dapat ia lumpuhkan dengan sangat mudahnya. Sedangkan di sisi lain di sebuah hutan belantara, kita diperkenalkan akan kehadiran sosok orang misterius berjubah hitam.
Nampaknya ia sedang mencari petunjuk akan keberadaan adik seperguruannya. Seusai memberi pelajaran dan mengancam Zhao Bin, Fuyan kemudian pergi untuk bertemu dengan Nona Jin. Disinilah Nona Jin memberitahu Fuyan untuk masuk ke dalam kantong ajaib giok kuno miliknya, sebab di dalam kantong tersebut banyak energi spiritual kuat untuk membantu Fuyan naik ke tahap selanjutnya. Fuyan yang merasa aneh dengan kemampuan yang ia miliki, ia mengatakan di hadapan Nona Jin mengapa dirinya lebih kuat dibanding para murid yang berada di perguruan Gunung Pedang. Di sini Nona Jin mengatakan bahwa hal tersebut terjadi akibat ia menelan roh inti kakek petapa yang tingkatannya sudah mencapai tahap pembentukan jiwa baru lanjutan, yang tentunya saat ini kekuatan dan tingkatan yang dimiliki Fuyan sudah setara dengan Guru Wudi, tetua perguruan Gunung Pedang. Tak berselang lama dari perbincangan, tiba-tiba Fuyan dikejutkan akan kemunculan Nona Ling yang seketika menghampiri dirinya. Di sana Nona Ling bercerita memberitahu Fuyan untuk mempersiapkan diri serta kemampuannya, sebab tak akan lama lagi pertandingan tahunan Gunung Pedang akan segera dimulai, di mana 10 murid yang berhasil memenangkan pertandingan akan dikirim menuju tempat kuil kuno agar dapat melanjutkan tahap pelatihannya mencapai tingkatan lanjutan, yang tentunya tempat tersebut merupakan tempat yang banyak menyimpan pusaka legendaris. Dari perbincangan yang amat serius, tak terasa hingga malam pun tiba. Di saat hendak kembali ke dalam kamar, Fuyan dan Nona Ling dikejutkan akan gerak-gerik Cao Tian yang mencurigakan, yang ternyata Cao Tian mempunyai hubungan tersembunyi dengan kakek berjubah hitam. Keesokan harinya Fuyan yang penasaran akan segala perkataan Nona Jin tentang tempat keberadaan kuil kuno. Ia kembali menanyakan hal tersebut dengan Nona Jin. Di sini Nona Jin bercerita bahwa pada zaman dulu terjadi peperangan yang amat dahsyat antar alam dewa dengan iblis yang berlangsung selama 7 hari 7 malam. Karena kekuatan kedua kubu tersebut sangatlah overpower, tentu juga semakin banyak korban yang berjatuhan. Akhirnya Istana Langit mengirim seseorang untuk melerai pertarungan dan menyegel tempat tersebut dengan kekuatan tahap tingkatan sempurna yang dimilikinya. Hal itu ia lakukan tak lain untuk menyegel benda pusaka kuno yang dimiliki oleh para dewa dan iblis. Mendengarkan akan cerita tersebut membuat Fuyan sangat tertarik untuk menuju tempat keberadaan medan perang kuno, di mana ia akan melakukan pelatihan agar kemampuannya dapat segera meningkat. Tak hanya itu, Fuyan juga memerintahkan Nona Jin untuk membantu dirinya mencari dan memburu monster sebanyak-banyaknya di hutan perguruan Gunung Pedang. Dan benar saja dalam waktu sekejap, terlihat Fuyan pun berhasil masuk ke dalam kuil medan perang kuno. Disinilah ia sangat takjub melihat pemandangan alam yang amat indah yang belum pernah ia jumpai sebelumnya di alam bumi. Dengan penuh kehati-hatian, Fuyan mencoba untuk mencari monster yang dapat membantu dirinya untuk menaikkan level dan kemampuannya. Dengan secara tiba-tiba, Fuyan dikejutkan akan kemunculan monster naga putih dari dasar air yang seketika masuk menyatu di dalam tubuh Fuyan. Merasa bahwa kemampuan dan kekuatannya sudah meningkat, Fuyan memutuskan untuk pergi berteleportasi meninggalkan tempat tersebut. Disinilah Nona Jin juga seketika hormat, sebab ia merasakan energi yang amat kuat di dalam tubuh Fuyan, yang ternyata Fuyan saat ini sudah mencapai tingkat pelatihan tahap jiwa baru lanjutan. Sesampainya di dalam kamar peristirahatan, Nona Jin juga memberikan 100 inti monster yang rata-rata berlevel 6 yang berhasil ia bunuh. Mengerti akan hal tersebut tentu Fuyan sangat senang, meskipun Nona Jin gagal untuk mendapatkan inti monster berlevel 7. Tak berselang lama dari perbincangan, Fuyan kembali dihampiri kerabatnya. Di sini Wang Liang memberitahu akan kemunculan seorang kakek misterius berjubah hitam yang sedang mencari pembunuh dari adik seperguruannya. Tak hanya itu, kakek misterius itu juga mengancam akan menghancurkan dan melulantakan perguruan Gunung Pedang jika dalam waktu 3 hari ia tak menemukan pembunuh adik seperguruannya. Fuyan yang tak ingin perguruan Gunung Pedang hangus akibat ulah si kakek berjubah hitam, ia bermaksud untuk menghentikan dan mengusirnya agar pergi. Melihat Fuyan yang baru datang, seketika kakek berjubah hitam melesatkan serangan tapak api ke arahnya, yang untungnya dengan refleks Fuyan dapat menghindar serangan tersebut. Dengan melihat teknik serangan yang digunakan kakek tua sama seperti orang yang menghadang jalannya untuk pergi, Fuyan baru tersadar
bahwa orang yang tak sengaja ia bunuh ialah adik seperguruan si kakek berjubah hitam tersebut. Fuyan yang merasa bersalah, ia berusaha menjelaskan akan kronologis kematian Akin di hadapan kakek berjubah hitam. Namun nampaknya penjelasan tersebut tak dapat diterima olehnya. Yang seketika ia melesatkan serangan demi serangan untuk membunuh Fuyan. Melihat kemampuan Fuyan yang di luar dugaan, seketika ia mengeluarkan senjata legendarisnya berupa pedang api untuk membabat habis Fuyan. Rasa terdesak, dengan mode serius, Fuyan mengeluarkan teknik jurus penggabungan energi yang ia ubah menjadi pusaka pedang legendaris. Tentu, hal tersebut membuat para murid dan sang tetua perguruan Gunung Pedang terheran melihatnya, sebab hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang tahapannya sudah mencapai tingkatan jiwa baru lanjutan. Tak ingin gagal, si kakek tua tersebut juga seketika mengeluarkan jurus legendarisnya yang berupa petir geledek untuk mengakhiri pertarungan dengan Fuyan. Dan benar saja, terlihat Fuyan terjatuh melesat dengan kencangnya. Di sini si kakek mengira bahwa Fuyan sudah tewas menjadi butiran debu, yang ternyata dugaannya pun salah, dimana dengan tiba-tiba ia dikejutkan akan kemunculan sang naga putih abadi. Melihat akan kenyataan tersebut, si kakek juga membangkitkan kodam miliknya berupa burung painik hitam yang ia simpan di dalam pusaka kuno miliknya. Pada akhirnya, sang naga putih abadi dapat menghancurkan burung painik hitam dengan semburan apinya, yang secara bersamaan si kakek berjubah hitam pun kabur. Fuyan yang kehabisan energi, ia juga terjatuh pingsan tak berdaya di atas tanah. Tak berselang lama setelah melihat pertarungan yang amat sengit itulah, terlihat di dalam aula, para master tetua berkumpul mengadakan sebuah rapat paripurna untuk menentukan layak tidaknya Fuyan berada di dalam perguruan Gunung Pedang. Disinilah salah satu tetua master Gunung Pedang mengusulkan untuk memanfaatkan dan mengirim Fuyan ke dalam kuil medan perang kuno, agar ia dapat mengambil pedang legendaris Piton Es yang berada di sana. Jika hal tersebut gagal Fuyan lakukan, maka mereka tak perlu repot-repot memikirkan cara untuk mengeluarkan Fuyan di dalam perguruan Gunung Pedang. Mendengarkan akan usulan tersebut, keesokan harinya sang master tetua Sun mendatangi Fuyan yang baru tersadar dari pingsannya. Maksud tujuannya tak lain untuk memberitahu Fuyan bahwa ia terpilih masuk ke dalam kuil medan perang kuno tanpa harus melakukan seleksi kembali. Tak hanya itu, sang master tetua Sun juga memberi misi rahasia pada Fuyan agar ia dapat mencari dan mengambil pedang legendaris Piton Es yang berada di sana. Sadar jika ia hanya dimanfaatkan dan dijadikan alat, di depan master tetua Sun, Fuyan menyetujui akan misi tersebut untuk menemukan keberadaan pedang Piton Es yang tersimpan. Dan benar saja, keesokan harinya, sang tetua Sun membacakan pengumuman nama para murid yang akan diutus untuk menuju kuil medan perang kuno, di mana dari perguruan Gunung Pedang mengutus perwakilan. Mereka ialah Zhao Bin, Nona Lin, dan Fuyan. Nah, tibalah waktunya di mana hal yang tak pernah diduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Oke, terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai selesai. Semoga film ini ada sequel lanjutan dari ending yang amat membagongkan. Yadalah, saya Minasi Film pamit undur diri karena anak gadisnya Mbok Darmi sudah ngajak ngopi. Saya Minasi Film, bye-bye.